Jemaat Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini tanggal 2 Agustus 2020, kita akan mulai ibadah kita. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Pertolongan kita ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Maka tema ibadah kita pada minggu ini adalah hak istimewa. Jemaat memuji Tuhan dari nyanyian NKB nomor 34 pada baitnya yang pertama. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, dan membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Marilah kita mengaku dengan jujur dan tulus hati kepada Tuhan kesalahan dan dosa kita, dan memohon pengampunan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sekalipun jauh kami melangkah, menghindar dari kekudusan-Mu, tetaplah kami terlalu dekat untuk dikasihi. Sekalipun kami bersembunyi di balik topeng, sikap dan perilaku kami yang munafik, kasih-Mu menyingkap segala kebodohan kami. Ampunilah kami ya Bapa, selamatkanlah kami ya Kristus. Perbaharuilah kami ya Roh Kudus. Amin. Jemaat menyanyi dari NKB nomor 11, bait yang pertama dan kedua.
Jemaat Tuhan, oleh karena kamu telah mengaku dengan jujur dan tulus akan kesalahan dan dosamu, dan kamu pun telah memohon pengampunan, maka Allah yang adalah sumber rahmat berkenan mengampuni. Dengar dan terimalah kabar keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178, bait yang pertama. Jemaat Tuhan, keselamatan kita adalah anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita setia memelihara keselamatan itu dengan pedoman kepada firman Tuhan. Inilah amanat hidup baru. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Galatia pasal 5, ayat yang ke-13 dan 14. Kita menyanyi dari NKB nomor 125, bait yang pertama dan kedua.
Jemaat Tuhan, pembacaan untuk kita pada minggu ini diambil dari Injil Lukas pasal 9. Lukas pasal 9 ayat 18 hingga ayat 21. Lukas 9 ayat 18 hingga ayat 21. Kita berdoa memohon bimbingan dan pengajaran Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa di sorga, kuatkanlah hati kami dan teguhkanlah iman kami di dalam pembacaan dan perenungan kami, sehingga kami memperoleh hikmat Tuhan di dalam kami menjalani dan menjawab persoalan-persoalan hidup ini. Ampuni dosa kami dan berfirmanlah, kami mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 9 ayat 18 hingga ayat 21. Pengakuan Petrus. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit." Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Jemaat Tuhan, demikian pembacaan kita. Tuhan Yesus berfirman, "Berbahagialah kamu yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan yang melakukannya di dalam kehidupan ini." Jemaat Tuhan, orang bijak bilang, seorang disebut sahabat bila ia senantiasa bersama-sama dengan Anda di seluruh situasi dan kondisi yang Anda hadapi dan Anda alami. Tidak sekadar simpati, tetapi juga empati. Suka bersama, duka pun bersama. Tertawa bersama, menangis pun bersama. Inilah sahabat sejati, dan itulah persahabatan sejati. Esensi sebuah persahabatan adalah sebuah pengakuan. Pengakuan yang tulus, pengakuan yang jujur. Mengaku bahwa ia memahami dan mengalami apa yang Anda alami dan apa juga yang Anda rasakan. Demikian juga sebaliknya. Disinilah sahabat dan persahabatan itu menjadi begitu sangat penting. Jemaat Tuhan, Yesus memanggil murid-muridnya untuk membangun sebuah kebersamaan. Sebuah kebersamaan yang berlandaskan keterbukaan yang saling memahami dan saling mengalami.
Lalu setelah sekian lama bersama-sama dengan murid-muridnya, Yesus membutuhkan suatu pengakuan yang jujur dan tulus tentang siapakah Dia, menurut atau dibalik pemahaman mereka. Tuntutan Yesus adalah sebuah pengakuan yang bersifat pribadi. Orang lain boleh saja memahami dan mengenal Yesus sebagai Yohanes Pembaptis, Nabi Elia, atau nabi-nabi zaman dahulu yang bangkit kembali. Tetapi bagaimana menurut murid-murid Yesus sendiri? Pertanyaan yang bersifat evaluatif ini mencoba mengukur sedalam dan sejauh mana murid-murid memahami Yesus dan misinya, dan bagaimana pula kemitraan itu mengakar dan bertumbuh di antara mereka. Bagi Yesus, jawaban murid-murid dalam bentuk pengakuan secara pribadi adalah hal yang sangat penting. Sebab tongkat estafet penggembalaan untuk menghadirkan kerajaan Allah itu akan segera beralih ke pundak murid-muridnya. Bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi bila murid-murid tidak memiliki jawaban sebagai sebuah pengakuan yang jelas dan tegas? Jemaat Tuhan, Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Petrus menjawab tanpa ragu, "Mesias dari Allah." Jawaban Petrus adalah pengakuan yang tegas, namun tidak jelas. Sebab ketegasan pengakuan Petrus itu hanya berakhir pada peristiwa penyaliban dan kematian Yesus di kayu salib. Lalu selebihnya adalah keraguan atau kebimbangan yang tidak jelas. Tetapi apa reaksi Yesus? Yesus seolah-olah tidak bereaksi atas pengakuan Petrus dan malahan cenderung mengalihkan percakapan ke persoalan lain. Yesus berpesan, Yesus meminta agar murid-muridnya merahasiakan identitasnya bagi orang lain. Persoalannya, saudara-saudara, apakah cukup berpengakuan seperti Petrus dan murid-murid lainnya? Karena bagaimanapun juga, toh kenyataannya pengakuan Petrus tidak sejalan dengan tindakan-tindakannya. Petrus yang terlalu cepat mengaku, dan dia juga yang akhirnya berkhianat mengingkari pengakuannya. Apakah pengakuan seperti Petrus itu sudah cukup? Jemaat Tuhan, setegas dan sejelas apapun pengakuan Petrus, toh Yesus sudah tahu bagaimana akhir dari pengakuan itu. Inilah kebaikan Tuhan. Dan inilah keistimewaan manusia di mata Tuhan. Pengakuan adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada setiap orang.
Manusia diberi kebebasan untuk memberi pengakuannya kepada Tuhan menurut situasi dan kondisi yang dialaminya sendiri. Pengakuan atau hal mengaku adalah persoalan atau urusan pribadi seseorang dengan Tuhannya. Dan itu berarti sebuah pengakuan ia tidak perlu diatur, apalagi dipaksa. Pengakuan itu adalah pengakuan akan Tuhan, bukan pengakuan berdasarkan peraturan keagamaan atau doktrin-doktrin agama. Pengakuan itu adalah pengakuan akan Tuhan. Selebihnya hanyalah bersifat atau berfungsi sebagai mediator. Jemaat Tuhan, dengan dasar seperti inilah Yesus memahami Petrus. Pengakuan itu selalu berproses dalam praktiknya. Ia boleh saja maju, boleh juga mundur. Ia boleh saja jatuh, boleh juga ia bangun atau bangkit kembali. Itu terus berproses. Tetapi bagaimanapun juga, pengakuan itu tetap hak istimewa yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Gunakanlah hak itu dengan baik. Gunakanlah hak itu dengan bijak. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Jemaat Tuhan, kita menyambut firman Tuhan melalui pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 53, bait yang pertama dan bait yang kedua. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan syafaat kita dan mengakhiri syafaat ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari berdoa. Bapa di surga, untuk segala kebaikan-Mu yang kami rasakan, yang kami alami
di dalam dan di sepanjang kehidupan kami, dan secara khusus sepanjang minggu yang telah berlalu, kami menaikkan syukur kami atas semuanya itu. Dan melihat waktu dan hari-hari kami ke depan, maka kembalilah kami untuk menaikkan syafaat sebagai permohonan agar Engkau di tengah-tengah kebaikan dan kemurahan hati-Mu menyertai dan memberkati kami di sepanjang waktu yang kami hadapi, yang kami jalani. Bapa di sorga, kami memohon penyertaan-Mu di dalam seluruh kehidupan kami, baik kehidupan di tengah-tengah keluarga, masyarakat, persekutuan atau gereja kami. Sebagai sebuah bangsa, Engkau hadir di sana untuk menuntun kami melakukan pikiran dan sikap yang bijaksana. Kami tahu dalam hidup ini kami selalu diperhadapkan dengan berbagai persoalan yang menuntut kami untuk menyelesaikannya. Kami sadar bahwa dengan kemampuan kami sendiri, tidaklah kami lepas dari seluruh persoalan-persoalan itu. Kami sadar bahwa kami senantiasa membutuhkan Engkau untuk menyertai dan menguatkan kami. Bapa di sorga, jadikanlah hidup kami dimanapun kami ada dan kami berada, dan apapun peran kami, menjadi peran yang dapat membawa perubahan, berperan untuk menumbuhkan kehidupan yang baru, yang lebih baik dari masa-masa yang pernah kami jalani dan yang telah berlalu pula. Kami berdoa untuk pergumulan kami bersama sebagai gereja maupun sebagai bangsa. Di tengah-tengah pandemi virus corona, kami berharap bahwa Tuhan menyertai kami dalam seluruh keberadaan kami, dalam hati dan pikiran kami, untuk memiliki hati yang bijak di dalam keteguhan dan kesabaran menghadapi semuanya itu. Pemerintah kami, bangsa kami, negara kami, gereja-gerejamu, biarlah masing-masing kami memiliki tekad yang sama di atas persoalan yang sama ini pula. Kami sadar akan kekurangan dan kelemahan kami yang menjadikan kami bersalah dan berdosa di hadapan Tuhan, sekalipun itu di tengah-tengah kesulitan hidup yang sedang kami jalani. Ampuni kami untuk semuanya itu. Kami berdoa bagi yang sakit, kami yang berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada dalam kesulitan-kesulitan lain. Tuhan menyertai mereka dan tetap memberikan pengharapan di balik peristiwa-peristiwa yang sedang dihadapi. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk segala kesempatan yang boleh kami terima dan kami nikmati hingga saat ini. Melalui berbagai peristiwa yang sulit untuk kami ungkapkan, yang sulit untuk kami ingat kembali. Tetapi kami mengimaninya sebagai penyertaan dan perbuatan Tuhan yang menghidupkan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, kehidupan kami sepanjang minggu yang akan kami lalui. Engkau menyertai, menguatkan dan meneguhkan iman kami. Inilah syafaat kami. Kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, dengan penuh rasa syukur, marilah kita mengumpulkan persembahan dengan mengingat firman Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mazmur pasal 107 ayat 21 hingga ayat yang ke-22. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393, bait yang pertama hingga selesai. Saudara-saudara,
Marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami setiap hari. Limpahan kasih-Mu sungguh tiada tara. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami berikan ini. Mampukan kami ya Tuhan, untuk memanfaatkan persembahan ini bagi kehidupan pelayanan-Mu di gereja-Mu. Kiranya persembahan ini dapat menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, undurlah dari ibadah ini dan kembalilah pada kehidupanmu masing-masing, keluarga, masyarakat, dan seluruh peradaanmu. Jemaat diundang berdiri. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 281 pada baitnya yang pertama. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan jiwamu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin.